Frater, saudari dan saudara yang terkasih, orang tua, orang muda, dan anak-anak yang dicintai dan dikasihi oleh Tuhan. Berbicara soal praktek hidup beragama tentu bukanlah barang baru bagi kita semua. Sejak kita mengenal agama, kita sudah melihat bagaimana orang-orang beragama itu melakukan praktek-praktek keagamaan mereka. Tidak jarang mereka melakukan itu secara kusuk, tetapi ada juga yang biasa-biasa saja. Praktek hidup beragama itu kemudian wajiblah dipraktekkan oleh orang-orang yang mengaku diri punya agama. Dalam bacaan pertama, Yoel melihat situasi sekitarnya bahwa praktek hidup beragama orang-orang pada zaman itu sudah tidak benar lagi. Orang-orang hanya berfokus pada apa yang tampil di luar, soal pakaian, soal sesuatu yang kelihatan. Maka Yoel bangkit berteriak, "Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu." Yoel berteriak supaya orang fokus bukan hanya pada pakaian dan sesuatu yang tampak dari luar, tetapi justru apa yang ada di dalam, yakni hati seseorang. Karena diyakini dan disadari dari dalam hatilah sebagai pusat yang akan menggerakkan orang-orang beriman, orang-orang beragama untuk melakukan praktek-praktek hidup yang benar. Praktek manakah yang dimaksud itu? Semuanya diungkapkan dalam bacaan Injil pada malam hari ini. Tuhan sudah mengingatkan dalam khotbah di bukit kepada para muridnya, dan peringatan yang sama juga ditujukan kepada kita yang mengikuti perayaan pada malam hari ini. Tuhan sudah mengatakan hati-hati. Tadi dalam bacaan pertama Yoel mengatakan koyakkanlah hatimu. Tetapi Injil Tuhan mengatakan hati-hatilah. Karena banyak orang yang menyebut diri beragama dengan praktek hidup atas nama label agama, kemudian justru tidak menyucikan agama yang dianutnya. Maka Tuhan mengatakan pada poin yang pertama soal memberi sedekah, yang akan mewarnai kehidupan kita selama retret agung yang dimulai pada hari ini dalam pemberian abu di atas kepala kita. Selama ini abu itu dibuat tanda salib di dahi. Malam hari ini dibuat secara berbeda. Abu itu akan ditaruh di atas kepala kita. Entah dibuat sedikit, entah disendok nanti, itu urusan kemudian. Yang paling penting adalah abu itu ditaruh di atas kepala kita supaya kita sadar diri bahwa kami ini adalah pribadi manusia yang berasal dari debu dan akan kembali menjadi debu. Maka yang harus kita kerjakan selama masa prapaskah ini, selama retret agung ini, kurang lebih ada 3 poin penting. Yang pertama tadi, memberi sedekah. Ada orang memberi sedekah sepertinya kurang afdol. Kalau sesudah dia memberi sedekah itu, masih ada orang yang belum tahu kalau dia sudah menyumbang. Tetapi sebaliknya, ada juga orang yang tidak perlu kelihatan, tetapi dia dengan diam-diam memberi. Diam-diam pergi menolong orang, diam-diam pergi membantu orang. Maka tugas kita adalah mari memberi pertolongan dengan tulus tanpa pamer. Jangan lupa, dosa kesombongan mengintai di ujung bantuan itu. Sehingga tidak perlu semua orang tahu kalau kamu membantu orang kecil. Yang kedua yang kemudian akan kita kerjakan bukan barang baru, tetapi akan kita perdalam selama masa prapaskah ini, yakni pola hidup berdoa. Berdoa baik, tetapi jangan lupa Tuhan sudah mengatakan di depan, hati-hati dalam berdoa.
Jangan melakukan kewajiban berdoa itu supaya dipuji orang. Lakukan itu sebagai kesempatan bagimu untuk membangun keintiman dengan Tuhan dalam doa-doamu. Kesempatan bagimu untuk berbicara dari hatimu, sekaligus kesempatan dalam doa itu untuk mendengarkan apa yang Tuhan kehendaki untuk kamu kerjakan dan kamu lakukan. Yang ketiga, sesudah memberi sedekah, sesudah berdoa, kita diajak untuk berpuasa. Puasa yang kita lakukan, kita sudah diajak tadi, kalau berpuasa enggak usah sampai muka sampai kecut. Biarkan mukamu itu berseri, karena bersyukur dan berterima kasih diberi kesempatan untuk membangun pola hidup yang lebih sehat, pola hidup yang baru, yang akan mendatangkan rahmat dan berkat bagimu. Dengan cara itulah, maka hidup beragama kita tidak hanya terbatas pada tindakan-tindakan ritual, tetapi hendaknya praktek hidup beragama dapat mengubah pola hidup kita, membawa kita kepada perubahan-perubahan dalam pola pikir, dalam sikap, dan dalam tindakan-tindakan kita, supaya kita tidak hanya berubah, tetapi bisa berbuah lebih banyak lagi. Saudari dan saudara yang terkasih, karena itu marilah dengan penuh sukacita dan gembira hati kita memasuki masa Prapaskah ini, sembari mempraktekkan ketiga hal ini, supaya ketika tiba masa Paskah nanti kita dengan penuh sukacita bergembira mengambil bagian dalam peristiwa yang agung dan suci yang Tuhan karuniakan kepada gerejanya, juga kepada kita yang berkumpul di sini. Tuhan memberkatimu. Amin. Dengarlah ya Tuhan dan kasihani, karena kami berdosa. Dengarlah ya Tuhan dan kasihani, karena kami berdosa. Ya Yesus Raja, penebus dunia, kepada Engkau kami menengadah. Dengar kiranya keluh kesah kami. Dengarlah ya Tuhan dan kasih